Halo Sobat Jikalahari, selamat datang di podcast Jikalahari, ruang berbagi dan berdiskusi untuk para penggerak, terutama untuk isu lingkungan hidup. Tapi juga manusia sebagai walinya gitu ya, menentukan pilihannya gitu ya. Yes. Itu untuk memastikan the right of nature. Politik itu bukan sekedar pesta poria. Politik itu adalah penentuan nasib kita, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta nasib bumi ini sampai generasi-generasi kita berabad-abad yang akan datang. Karena itu dalam menentukan pilihan haruslah melihat ya keberpihakan para kandidat itu kepada isu lingkungan. Penopang kita semua kan di ekonomi sawit kah, kehutanan. Cuma problemnya yang menguasai ini segelintir elit. Halo Sobat Jikalahari, selamat datang di podcast Jikalahari, ruang berbagi dan berdiskusi untuk para penggerak, terutama untuk isu lingkungan hidup. Hari ini kita kedatangan 3 tamu yang akan membahas secara spesifik tema-tema terkait dengan pemilu ekologis, yaitu bagaimana sebenarnya pemimpin-pemimpin kepala daerah yang akan kita pilih pada 27 November nanti, apakah mereka benar-benar memikirkan isu ekologis itu adalah hal yang harus diutamakan. Nah, sebelum itu, saya, Yaya, yang akan memandu diskusi pada hari ini akan memaparkan beberapa hal dan update-update info terkait lingkungan yang telah dikumpulkan oleh Jikalahari. Sebelumnya, saya akan mencoba mengkilas balik terkait dengan catatan akhir tahun Jikalahari pada 2023 berkaitan dengan komitmen ekologis dari 3 calon presiden yang kemarin sudah dipilih dan dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Seperti yang terlihat dalam presentasi berikut, saat itu Jikalahari melakukan analisis terhadap visi dan misi dari 3 calon. Nah, bisa dilihat di sini, Anies pada saat itu, Anies dan Muhaimin menganggap bahwa isu ekologis itu menjadi bagian dari misi ketiga mereka, yang mana mereka mengusung untuk mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sedangkan Prabowo dan Gibran menjadikan isu lingkungan itu bagian dari misi kedua, di mana mereka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi mereka membahas soal lingkungan itu di ekonomi hijaunya. Lalu yang ketiga adalah pasangan Ganjar dan Mahfud yang meletakkan isu lingkungan sebagai bagian dari misi ke-6, yaitu mempercepat kewujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi biru dan hijau. Nah, kita akan mendapatkan PR pada saat mereka terpilih nanti, apakah visi dan misi ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar mereka wujudkan atau tidak. Nah, sebelum ke calon presiden, kita juga akan membahas bagaimana sebenarnya pemimpin daerah, terutama khususnya Riau, baik itu gubernur ataupun bupati-bupati di 12 kabupaten kota. Saat ini mereka sudah mulai ya memperkenalkan diri, mau mencalonkan diri menjadi gubernur, mau menjadi wali kota dan sebagainya. Nah, sampai sejauh apa sih sebenarnya mereka memprioritaskan isu lingkungan? Sebelumnya kita akan coba paparkan persoalan lingkungan di Riau itu sangat kompleks. Bertahun-tahun itu tidak pernah menyentuh titik penyelesaian ataupun berkurang. Malah makin hari makin bertambah, ditambah dengan adanya El Nino. Di 2015, luas kebakaran yang terjadi di Riau itu mencapai 186.000 hektar. Sempat memakan korban jiwa 5 orang, terus penderita ISPA, masyarakat terkena ISPA itu sampai 97.000 orang, serta kerugian negara itu mencapai 20 triliun. Sedangkan pada 2019, total kebakaran itu mencapai 75.000 hektar, menurun memang dibandingkan 2015, tapi tetap saja kebakaran terus terjadi. Lalu ada korban jiwa 3 orang, salah satunya itu anak bayi yang baru berusia tidak sampai sebulan, itu terdampak terkena virus karena efek dari kabut asap tersebut. Lalu juga penderita ISPA-nya meningkat drastis, lebih dari 300.000, serta total kerugian negara lebih dari 50 triliun. Nah, kenapa sih karhutlah bisa terjadi? Kalau Jikalahari melihatnya pada saat ini, karhutlah itu banyak terjadi di areal-areal yang dibebankan izin. Kita memantau melalui hotspot satelit Terra Aqua Mondis sepanjang 2003 sampai 2023, selama 20 tahun, itu kita menemukan ada 33.000 titik di areal konsesi HTI. Sedangkan 21.000 titik itu berada di areal perkebunan sawit. Nah, data-data ini selalu Jikalahari update setiap harinya dan teman-teman bisa ikutin itu di websitenya Jikalahari ataupun di Instagramnya Jikalahari.
Selain itu, kita juga melakukan pendataan seberapa banyak sih sebenarnya deforestasi yang terjadi di Riau. Kita mendata selama 2023 itu Riau sudah kehilangan sekitar 20.000 hektar hutan alamnya. Jadi yang tertinggi itu deforestasi terbesar terjadi di Kampar 4.900 hektar, sedangkan diikuti yang kedua adalah Pelalawan, lalu di Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu. Nah, ini adalah persoalan-persoalan lingkungan yang tiap tahun selalu terjadi, ditambah dengan banjir yang kalau misalnya Bang Made selalu bilang pada saat presentasi, jika hari itu memantau Riau ini tidak hanya ada musim panas dan musim hujan, tapi juga ada musim kebakaran hutan dan lahan, dan akan datang banjir ketika musim hujan juga melanda di Riau sendiri. Selain itu, kita juga mendata ada persoalan lingkungan lainnya berkaitan dengan konflik satwa. Lalu penyerta dari persoalan yang paling mendasar adalah korupsi kehutanan, di mana perusahaan-perusahaan mendapatkan izin secara legal untuk menubang hutan alam yang ada di Riau karena mendapatkan izin dari proses suap kepada pemimpin-pemimpin kepala daerah yang totalnya ada 20 perusahaan. Mereka mendapat legal menebang hutan alam yang pada akhirnya sampai saat ini deforestasi besar-besaran terus terjadi. Lalu ada beberapa catatan-catatan lainnya terkait dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, dan tetap menjadi permasalahan yang mendasar adalah lingkungan, di mana masyarakat yang harusnya mempunyai ruang kelola di sana akhirnya berkonflik dengan perusahaan karena perusahaan mengambil secara legal karena mendapatkan izin dari pemerintah secara, ya kalau kita bilang bahasanya tuh kayak izinnya di atas meja aja, tidak melihat kondisi di lapangan, akhirnya konfliknya akan terus berlanjut. Nah, untuk itu persoalan-persoalan yang tadi telah dipaparkan apakah dapat diselesaikan dengan baik oleh calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2024 ini? Catatan Jikalah Hari bersama Senare mencoba mengumpulkan kira-kira bagaimana track record kepala daerah yang ada di Riau, dan kita mengumpulkan ada 15 kepala daerah, 12 kabupaten kota itu hanya Rohil dan Kota Pekanbaru yang tidak ada kepala daerahnya terjerat kasus korupsi. Sisanya 10 itu semua terjerat dalam kasus korupsi, baik itu korupsi perizinan, APBD, ataupun korupsi lainnya. Di sini coba saya paparkan, ada Bupati Rokan Hulu, Ramlan Zaz, itu dia terjerat kasus pengadaan genset pada APBD Rohul tahun 2005. Lalu ada Suparman, Bupati Rokan Hulu yang menerima janji dari Gubernur Riau Anas Makmun untuk melancarkan perubahan APBD Riau 2014 dan rancangan APBD 2015. Lalu ada Arwin AS. Arwin AS ini terlibat korupsi perizinan kehutanan terhadap perusahaan-perusahaan di Siak, perusahaan HTI di Siak. Burhanuddin Husin juga terlibat kasus korupsi perizinan karena menerbitkan RKT untuk beberapa perusahaan HTI. Lalu juga Tengku Asmun Jafar, ada 2 kasus dia terlibatnya selain korupsi APBD Pelalawan untuk pengadaan kantor bakti Praja Mulia, juga terkena kasus korupsi perizinan kehutanan. Selain itu ada Marwan Ibrahim yang berbarengan dengan Asmun Jafar saat pengadaan kantor Bakti Praja Mulia, saat itu yang menjabat sebagai sekretaris daerah, namun persidangannya itu diproses saat ia menjadi wakil bupati. Ada Herlian Saleh, Bupati Bengkalis, terlibat kasus korupsi penyertaan modal PT Bumi Laksmana Jaya untuk pengadaan listrik. Lalu ada Amrel Mukminin, dia terima suap dari PT Citra Gading Asrit Tama untuk dimenangkan dalam pengadaan proyek jalan. Lalu ada Muhammad, Wakil Bupati Bengkalis, dia juga terkena kasus yang sama dengan Amrel Mukminin. Zulkifli Adnan Singkah, Wali Kota Dumai, itu terlibat kasus suap untuk Kementerian Keuangan. Beda ya Bang. Walaupun namanya sama. Nah, ini dia untuk pengurusan dana alokasi khusus Dumai. Lalu juga ada Raja Tamsir Rahman, itu Bupati Inhu.
dia terlibat dalam korupsi, memangkas anggaran dinas dan DPRD dengan skema utang. Uang yang terkumpul itu sampai 116 miliar. Akibat dari perbuatannya merugikan kerugian negara itu sampai 81 miliar. Lalu ada Mursini, Bupati Kuansing, korupsi atas 6 kegiatan belanja rutin di sekretariat daerah Kuansing. Andi Putra itu kena OTT kemarin oleh KPK karena menerima suap dari PT Adimulya Agrolestari. Lalu ada Indra Muklis Adnan, Bupati Inhil, dia juga terlibat korupsi karena kasus penyertaan modal perusahaan sejak 2004 hingga 2006. Lalu yang terakhir itu ada Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti, dia juga di OTT bersama Fitri Ningsi, Kepala BPKAD Meranti, karena pemotongan anggaran pada dinas di Meranti. Dan terakhir itu ada Sukarmis yang terkena kasus korupsi, tapi saat ini nih prosesnya masih berlangsung, belum sampai pada tahap persidangan. Nah, melihat track record ini ada 15 bupati dan wali kota, serta ada 1 proses lagi yang sedang berlangsung. Ini kira-kira kita gemetar nggak sih ngelihat banyak banget kepala daerah yang udah terpilih, dulunya sebelum terpilih janjinya gimana, tapi tiba-tiba pas sudah terpilih yang kasus korupsi perizinan dan segala macam. Itu kayaknya gampang ya Bang ngelihat yang kayak gini. Kira-kira tuh Bang, kayak gimana sih sebenarnya? Seberapa penting sih sebenarnya? Ini kan kaitannya sama isu lingkungan. Kira-kira seberapa penting sih sebenarnya Bang Made ngelihat seberapa penting pemimpin daerah ini harus memasukkan isu lingkungan dalam visi misinya kah atau dalam rencana-rencana kerjanya? Nah, itu seberapa penting tuh Bang? Ya, terima kasih ya Bapak Bung Dito dan Boy. Mungkin bisa ini kita lihat yang normatif dulu ya. Ini Undang-Undang Provinsi Riau kan 2022 itu kan terbit. Undang-undang kita sudah jadi Provinsi Riau itu punya undang-undang. Coba sebelumnya ya. Nah, ini kan memang di dalam undang-undang itu ada pasal menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. Next ya. Nah, ini kan 2022 25 Juli tepatnya kita sudah punya undang-undang provinsi sendiri, Provinsi Riau. Next lah ya. Nah, saya mau fokus di pasal 5 ini. Di pasal 5 itu kan dia jelas menyebut Provinsi Riau itu memiliki karakteristik kewilayahan nilai ciri geografis ya. Dia menyebut kita punya kawasan gambut, daerah aliran sungai, pesisir dan pantai, kawasan dataran berupa perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung, konservasi, dan kepulauan gitu ya. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Ya, kita tahu semua ada kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, sampai industri pengolahan. Nah, yang ketiga ini juga menyebut adat dan budaya Melayu Riau. Selain ada suku, kayak sejarah, bahasa, kesenian, ada desa adat, ritual dan kearifan lokal ya. Nah, ini menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Nah, penjelasan pasal 5 kan kita punya 3 taman nasional. Nah, artinya apa? Bagaimana strategi melestarikan ini? Gitu ya. Nah, itu gubernur dan bupati lah, terutama dari Provinsi Riau, konteks kepala daerah ya gubernur. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena provinsi secara normatif sudah meletakkan isu masyarakat adat dan lingkungan yang harus diperjuangkan dalam undang-undang Provinsi Riau. Para calon harus punya keberpihakan terhadap isu ekologis dan masyarakat adatnya. Karena ini sudah perintah undang-undang ya, suka tidak suka, mereka yang punya perspektif merusak lingkungan, yang hanya mau mengeksploitasi lingkungan gitu ya, harus punya perspektif itu, dipaksakan dengan undang-undang ini. Mereka harus punya strategi apa? Nah, artinya apa? Isu ekologis jadi semacam kewajiban yang harus mereka lakukan. Kalau kita lihat Pilpres kemarin, itu kan para calon punya perspektif ekologi semua. Juga nanti para kepala daerah harus mengaitkan tuh isu ekologis yang akan mereka bawa dengan isu ekologis yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran. Nah, ini perlu
kita lihat nanti seberapa link and match antara visi misinya presiden terpilih dengan para calon kepala daerah, juga mengaitkan dengan undang-undang Provinsi Riau. Ini udah satu hal kewajiban yang harus dilakukan oleh para calon kepala daerah dalam pilkada 27 November nanti. Ya penting karena ini udah mulai musim panas nih. Ya musim panas dampaknya siapa lagi? Kita yang kere ini kan. Ini udah berapa dari Jumat nih kena nih. Karena panas ya udahlah. Kekuatan kita ke puskesmas, ke klinik dengan BPJS kan. Ya obatnya kalau sakit datang lagi. 3 hari nggak sembuh datang lagi. Kalau orang kaya kan tidak. Langsung datang ke rumah sakit. Obatnya hari itu minum, hari itu sembuh kan. Nah, kita yang kere ya menerima panas. Ini panas bukan panas yang, ini memang panas yang udah direncanakan gitu kan. Karena setiap tahun kita tahu tuh musim panas tuh kapan, pasti ada kebakaran, pasti tuh. Ya kita tahu lah bahwa kepala daerah di kabupaten, di provinsi emang nggak ada mau ngurusi menghentikan kebakaran itu, karena ada kontestasi politik dan ekonomi di bawah situ kan. Kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan itu semua kaitan dengan pilkada. Para cukong, para apa itu kan banyak yang nyumbang ke konteks para kontestan yang mau naik. Lalu setelah kemarau kita kena banjir. Nah, siapa yang memikirkan mau menghentikan banjir dan kebakaran hutan dan lahan? Yang gubernur dan bupati, kepala daerah gitu ya. Bukan urusan pusat. Kalau gubernur dan bupatinya berani gitu ya, kuat gitu ya, pusat tuh benar akan ngikut. Misal gubernur pro ekologis, pusat enggak ini, tinggal bawa aja rakyat musuh demo gitu. Nggak takut juga kok pusat. Pusat tuh nggak ada apa-apanya kalau daerah ini memang kuat gitu. Problem selama ini nggak ada satu kepala daerah pun dalam data Taji Kalari ya yang berani melawan habis-habisan pusat kaitan dengan perizinan misalnya yang jor-joran dikasih oleh pusat misalnya. Karena ada faktor semua kepala daerah berasal dari partai-partai yang berkuasa di daerah misalnya itu koalisi dengan pemerintah pusat. Ada kaitan itu juga yang bikin mereka segan, takut dan sebagainya. Oleh karenanya pentingnya isu ekologis itu ya bicara keselamatan kita, bicara hal-hal kecil misalnya. Kita sudah punya yang berumah tangga, punya anak, gimana caranya di musim kemarau ini anak itu nggak sakit, karena musim panas ini ujungnya ke anak sakit. Menambahkan sedikit Bang untuk updatean terbaru terkait dengan yang Bang Made sampaikan bahwa kita sudah memasuki musim kemarau. El Nino itu BMKG sudah memperingatkan mulai dari Juli sampai dengan September itu adalah puncak El Nino. Dan ya kita akan dihadapkan dengan kabut asap, karhutla yang sudah mulai meningkat sampai dengan hari ini itu updateannya sudah terjadi kebakaran di Kepulauan Meranti, Siak, Inhu, dan Pelalawan. Dan ISPU, jika hari sering memantau ISPU Bang, di Instagram kita itu selalu kita upload berapa indeks hari ini kita tidak sehat. Dan sudah banyak hotspot yang muncul, jadi sinkronisasi antara peningkatan hotspot pasti ISPU juga meningkat. Dan akhirnya ya udara yang kita hirup itu tidak sehat sama sekali. Nah sebenarnya kan agak miris tuh ya Bang kalau bicara dengan yang Bang Made sampaikan tadi bahwa isu karhutla itu bisa kaitannya sama konsentrasi politik, ada cukong dan segala macamnya. Tentunya kan kalau bahasanya Pak Mahfud MD dulu ya, jika Lari pernah bikin info bahwa jarang sekali ada pemimpin kepala daerah itu yang tidak disupport oleh cukong untuk maju dalam konsentrasi politik, terutama pemilihan kepala daerah. Jadi kan makin risau tuh kan Bang, gimana gitu. Udah ada nih yang nge-backing di belakang gitu. Kalau menurut jika Lahari sendiri selama ini saat melakukan evaluasi terhadap kepala-kepala daerah yang ada, terus dengan track record mereka terhadap isu-isu ekologis itu gimana Bang? Kalau ini ya ada beberapa kepala daerah yang misal saya kasih contoh gitu ya, silakan kita berdebat. Misal Zukri Bupati Pelalawan. Kalau kita lihat kan dia cabut tuh, nanti gue bisa cerita tuh. Ada ya anggap ada perspektif ekologis dia mencabut satu perusahaan gambut dan itu gambut dibalikkan ke masyarakat meskipun masih berproses nanti Boy yang bisa jelaskan. Lalu dia mencabut satu perusahaan PT Mal, perusahaan sawit kan.
untuk itu punya Duta Palma Group. Nah, ya menurutku itu bagus gitu ya. Ada kebijakan mengevaluasi perusahaan mencabut lalu diberikan ke masyarakat gitu ya. Karena catatan Cikalari ketika lahan itu balik ke masyarakat, titik kebakaran hotspot tuh hampir nggak ada, apalagi kalau diberikan secara komunal, dibalikkan misalnya gitu ya. Itu bukti misalnya Sukri misalnya. Lalu beberapa yang kita lihat ya, tapi dari semua di Pelalawan misal Sukri kebijakan itu bagus, tapi beberapa kebijakan dia gitu ya, dia masih sering juga berkolaborasi misal dengan April Group, PTRAPP misalnya gitu ya. Dia memberi penghargaan, dia memberi ruang, tapi menyangkut dengan April Group yang lahannya terluas terbakar di Pelalawan gitu ya. Zukri agak takut. Ya kita tahu lah April Group raksasa gitu ya. Zukri masih takut. Samsuar misalnya, waktu jadi gubernur, di visi misi dia sebelum jadi gubernur itu dia memang mau buat Riau Hijau, mau replikasi dari Hijau. Dia bikin tuh ketika jadi gubernur. Dia bilang bahwa Riau Hijau itu bukan hanya tanam menanam. Ketika dia bikin kebijakan, dia kerjaan dia tanam menanam. Jadi apa yang dia tulis dengan dilaksanakan itu nggak nyambung oleh Samsuar. Di atas kertas bagus tapi implementasinya nol Riau Hijau yang dibikin oleh Samsuar. Misal perhutanan sosial, lambat sekali. Justru lebih bagus zamannya Andi gitu ya. Perhutanan sosial jauh lebih progres di zamannya Samsuar. Padahal Samsuar waktu jadi bupati punya track record bagus tuh. Jadi bupati dia cabut izin perusahaan, dia kelola SIA itu dengan seizonya. Tapi ketika jadi gubernur anomali. Kenapa gitu ya? Nah kalau kita lihat banyak track recordnya tuh, dia mesra dengan APP dan April. Misalnya apa? Ulang tahun Provinsi Riau itu kan lihat enggak di halaman Gubernur Riau cuma ada 2 balon tuh, balon APP dan April. Seolah-olah dia punya ini kan hebat, simbolik aja dia. Kenapa ada di situ misalnya pecel lele gitu ya, logonya lam, nasi goreng ajo kan enak mandangnya. Samsuar masih akrab dengan dua korporasi entitas yang raksasa ini. Agak ini juga ada beberapa kepala daerah mengkalis ya, agak stuck lah, hampir nggak ada isu soal ekologis. Rohil Sintong juga nggak ada, Rohul juga nggak ada. Ya di 5 tahun ini kayak cuma Zukri Bu ya, yang maksudnya yang cabut izin gitu ya. Bukan memuji Zukrinya, tapi tindakan nyatanya ada gitu. Ya masih seputar-seputar gitu-gitu juga. Ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang enggak. Ya. Ya Bang, melanjutkan penjelasan dari Bang Made tadi, ya mau pindah ke Bang Tito. Jadi saya kenalin dulu, telah hadir Bang Tito, Dr. Tito Handoko, ya Bang ya. Jadi kita lebih akrab manggilnya Bang Tito. Bang Tito ini adalah dosen ilmu pemerintahan di FISIP Unri dan juga menjadi pengamat politik. Ini suka mendedah menganalisis situasi-situasi politik nih. Jadi kita mau melihat pandangan-pandangan hasil analisisnya Bang Tito, melihat sebenarnya seberapa seksi sih Bang isu-isu lingkungan itu untuk dijadikan jargon oleh si pemimpin yang akan maju, baik itu untuk Gubernur Riau ataupun kepala-kepala daerah di 12 kabupaten kota di Riau. Silakan Bang. Makasih ya. Memang kalau bicara soal isu ekologis ya, dari hasil riset kita dari 2022, 2023, 2024 menjelang pilkada ini, isu ekologis itu tidak laris dan tidak seksi. Karena di publik itu lebih mengedepankan isu kesejahteraan, lapangan pekerjaan, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, maka isu ekologis itu menjadi isu yang kesekian. Nah, juga problemnya ketika bicara soal isu kesejahteraan, isu ekonomi, lapangan pekerjaan, infrastruktur tadi itu juga berkenaan dengan cara pandang umum kepala daerah ketika berkampanye atau calon kepala daerah ketika berkampanye. Nah, itu koneksinya dalam konteks survei kita dari 3 tahun berturut-turut. Dan memang dari hasil riset kita itu hampir 27% responden kita itu menyatakan bahwa dalam kontestasi politik, baik pemilu maupun pilkada itu, yang justru dikejar itu adalah isu soal kesejahteraan tadi itu, lapangan pekerjaan, ekonomi, dan infrastruktur, karena konektivitas dari produk pertanian ke pasar, nah, itu yang ke depan. Di isu lingkungan itu ya isu kesekian, tidak menjadi isu prioritas di tengah masyarakat kita.
Ya kan ini ada problem nih. Masyarakat kita kebutuhannya A. Tentu ketika hasil riset itu disampaikan ke publik, calon kepala daerahnya tidak hasil riset. Karena yang dikejar itu adalah persepsi. Nah, sementara isu lingkungan ini nggak connect nih. Sehingga apa? Isu lingkungannya diisu kesekian. Karena apa? Kebutuhan voters, kebutuhan pemilih itu adalah pada kebutuhan soal isu ekonomi. Sementara isu lingkungan tidak kebutuhan. Yang mendesak itu apa? Misalnya yang mendesak itu soal lapangan pekerjaan. Pasti visi misinya dikedepankan soal lapangan pekerjaan. Isu lingkungan nantilah. Dampaknya apa? Dampaknya tadi pada soal visi misi. Visi yang dikedepankan pasti pertama sejahtera. Itu poin yang menjadi problem kita kalau kita bicara isu lingkungan. Di misi pun kadang dia ditempatkan di misi ke-5, ke-6. Yang dampaknya dia tidak menjadi signifikan, tidak menjadi prioritas dalam program unggulan pemerintah daerah. Nah, akhirnya apa? Ya seperti disampaikan Bang Wadi tadi itu, isu lingkungan itu ya isu yang ya palingan nanti ditempelkan ke OPD-OPD tertentu yang tidak jadi prioritas ketika kepala daerah itu menjabat. Itu problem. Nah, kalau kita kaitkan tadi misalnya dengan persoalan korupsi sektor lingkungan hidup atau kasus korupsi yang ada di Riau, ini kan connect semua. Ketika masalah kesejahteraan atau masalah ekonomi yang menjadi masalah utama yang ada di publik, di masyarakat berdasarkan hasil riset kita itu, tentu bagi para calon kepala daerah atau calon legislatif kemarin itu, dia akan mengejar itu dulu. Bahwa lagi-lagi perspektif, persepsi publik, pemilu, pilkada itu adalah pesta poria. Ketika pesta poria, ya sederhananya teori politik Laswell itu berlaku. Who gets what, when and how itu. Siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Maka transaksi yang muncul di situ. Ketika transaksi muncul, maka politik menjadi berbiaya tinggi. Ketika politik berbiaya tinggi, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu Cukong. Kenapa? Karena mereka pasti akan membiayai para kandidat. Ini saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung nanti ya. Dari hasil analisis kita, pasca pemilu 2024, itu calon legislatif yang duduk, yang terpilih sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota itu, tidak ada yang mengeluarkan uang yang sedikit. Pasti banyak semua. Perspektifnya apa? Perspektifnya adalah dia akan berupaya mengembalikan modal. Lalu kapan memikirkan soal ekologi? Nggak ada. Ya. Plus kualitas. Ini mohon maaf, ada di beberapa kabupaten kota itu yang memang nggak ngerti soal isu lingkungan. Maju sebagai caleg itu ya sebagai legasi keluarganya orang kaya. Itu problemnya. Anak tamat SMA, kuliah nggak tamat, suruh caleg, duduk karena keluarganya keluarga kaya. Kapan bicarakan isu lingkungan? Nggak ada. Mau cerita apa kita di situ? Berharap banyak dari Dewan untuk menentukan kebijakan daerah soal perda misalnya yang kaitan dengan ekologis. Nggak ada. Nggak bisa bicara di depan publik. Itu problem di kita. Ya, problem di kita masyarakat juga. Ini yang menjadi kerisauan kita ketika kita menemukan hasil riset itu. Kan lagi-lagi nih, pilkada nanti juga begitu. Publik menganggap pilkada itu pesta poria. Saya sudah menduga bahwa ya kompetisi perebutan partai sekarang mengeluarkan kos yang tidak sedikit. Ya, hiruk pikuknya ada satu partai itu yang mematok harga per kursi misalnya di provinsi itu sampai 500 juta per kursi. Berarti kalau ada 8 kursi dia 4 miliar untuk satu partai. Nah, sementara partai-partai kita tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk maju sendiri. Berarti dia harus berkoalisi. Beli partai lagi, berapa miliar yang harus dikeluarkan? Adakah elit-elit politik kita punya uang puluhan miliar untuk maju? Nggak ada. Nah, pilkada kita kontestasinya adalah kontestasi ekonomi, bukan kontestasi isu lingkungan dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, duit kita itu ditarik ke Jakarta semua oleh DPP partai politik. Ya, partai politik itu tidak pernah peduli nasib masyarakat di bawah ini. Di Riau ini nggak ada peduli. Itu sering saya sampaikan. Kenapa demikian? Pertama, tidak pernah ada persoalan misalnya kepedulian partai politik di tingkat pusat mendorong kadernya yang betul-betul bagus, hebat, idealis untuk berjuang di bawah ini, kemudian dia kasih rekomendasi yang untuk maju di pilkada, lalu dia berjuang di pilkada bersama partai-partai lainnya. Nggak ada. Yang muncul adalah transaksi. Ketika transaksi yang muncul, jangan heran korupsi akan merajalela. OTT akan di mana-mana. Nah, maka tadi 15 bupati wali kota plus 3 gubernur akan bertambah pada periode berikutnya. Nggak heran. Langganan. Karena memang kita ini jadi atensi KPK.
Ya apalagi misalnya yang kita harapkan dengan kontestasi politik berbiaya tinggi itu? Nggak ada. Selain apa? Selain kita yang akan selalu mengeluh, masyarakat yang akan selalu mengeluh soal banjir, karhutlah, yang sulitnya lapangan pekerjaan, itu semuanya hanya di atas kertas, teknokratis. Pada implementasi kebijakannya nggak ada itu. Ya, buktinya apa? Kita lihat, misalnya indeks kinerja makro pemerintah daerah. Berapa periode terakhir, adakah peningkatan signifikan? Saya mencatat hanya beberapa kabupaten kok yang berhasil meningkat, terutama pasca dimekarkan sejak 1999 sampai 2014. Kita lihat indikator kinerja makronya. Berapa tingkat indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Itu hanya sedikit berhasil. Saya tidak usah bilang kabupatennya. Ini menunjukkan apa? Komitmen kepala daerah dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh proses politik yang berlangsung pada saat kontestasi pilkada, termasuk pemilu. Nah, kekhawatiran kita, baik teman-teman dari Jikalah atau Walhi dan semualah organisasi masyarakat sipil, hasil pemilu itu tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi masyarakat. Ini sebagai contoh, ya. Indeks demokrasi Indonesia dihitung tahun 2018 sampai 2022 yang lalu ya, itu kita cenderung trennya menurun. Apa tren menurun itu? Salah satunya adalah kebebasan sipil. Yang lainnya adalah protes atau protes dari wakil rakyat yang ada di DPRD. Catatan kita hanya sedikit, misalnya dari 45 orang dulu ya 2019-2024 anggota DPRD Pekanbaru yang protes terhadap kebijakan pemerintah, boleh dibilang nggak ada, paling 2%. Ya, 65 orang anggota DPRD Riau, berapa sih yang bicara soal kebijakan yang nggak jalan, yang tidak diimplementasikan soal Riau Hijau tadi itu? Siapa yang bicara? Nggak ada. Nah itu problem tuh. Dari apa? Dari hasil pemilu kita yang berbiaya tinggi. Masyarakat kita ketika di kontestasi politik, dia lihat yang tadi, transaksi. Ketika transaksi berlangsung, jangan heran. Ya, yang dipertaruhkan apa? Yang dipertaruhkan adalah sumber daya alam kita yang akan digadaikan kepada para cukong. Itu problemnya. Sehingga isu lingkungan tadi itu nggak ada cerita di permukaan, nggak ada. Kenapa? Karena inginnya publik adalah masalah ekonomi. Sementara kita organisasi masyarakat sipil, kita pengen isu lingkungan. Nggak connect dia. Ya, lagi-lagi soal persepsi kan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Dan saya pesimis. Pesimisnya pertama, hasil pemilu kita yang lalu. Ya, dari 12 kabupaten kota tambah provinsi yang betul-betul punya kapasitas untuk memperjuangkan isu ekologis itu, anggota DPR yang terpilih itu, saya tidak yakin lebih dari 5%. Orang terdidik berapa sih, Bang Wade? Para mantan aktivis yang menjadi anggota dewan berapa sih, Bang Boy? Ya, yang jadi anggota dewan? Nggak ada. Ayo kita bedah satu-satu, berapa persen yang jadi anggota dewan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada duitnya, Bang Wade. Ya, ini mohon izin. Teman-teman sekalian, mungkin nanti yang dengar juga. Ada selenting nggak di masyarakat bawah itu, kalau pemilu itu tidak ada uang lebih dari 2,5 miliar, nggak usah caleg. Kenapa? Karena pada hari H itu perputaran uangnya luar biasa banyak. Dan itu paket mulai DPR RI, DPRD Provinsi, sampai DPRD Kabupaten Kota. Saya tidak mengamini, tapi aktivitas itu terjadi, yang konsekuensinya adalah para caleg yang terpilih itu tidak akan memikirkan nasib kita. Karena apa? Karena hutang budi politiknya sedikit. Ya, hutang budi politiknya sedikit. Ketika hutang budi politik itu sedikit, maka dia tidak akan memperjuangkan nasib kita bersama. Kan itu problem. Nah, korelasinya adalah seberapa banyak kebijakan yang akan ditelurkan dalam bentuk peraturan daerah oleh DPR yang terpilih nanti itu terhadap isu lingkungan. Plus, apakah ada nanti misalnya konektivitas dengan kebijakan daerah. Tadi sampaikan Bang Wadi, saya sepakat. Ya, dia harus connect. Kenapa filosofis pilkada serentak itu? Ya, karena ketika tidak pilkada serentak, tiap hari di Indonesia ini ada pilkada. Ya, Sampai. Ya, setiap hari ada pilkada. Nah, sementara tidak connect antara rencana pembangunan jangka panjang nasional dengan rencana pembangunan. Nah, kita lihat sekarang ini isu-isu yang berkembang di tataran bawah, satu pun tidak ada yang membicarakan soal visi misi. Sementara presiden terpilih sudah ada dan sudah ada visi misinya. Kepada kandidat calon kepala daerah ada nggak bicara soal visi misi? Nggak ada. Yang mereka bicarakan apa? Bagaimana caranya dapat rekomendasi partai? Bagaimana caranya partai itu bisa memberikan rekomendasi dengan biaya murah?
kalaupun tidak bisa pemilih murah, gimana caranya partai itu diborong sehingga lawan kotak kosong? Kalau sudah lawan kotak kosong, kita mau berharap apa pada calon kepala daerah yang lawan kotak kosong? Nggak ada. Nah, maka pesimis yang muncul bagi kita para akademisi soal hasil pemilu yang lalu dan hasil pilkada nanti. Nah, maka jadi pekerjaan rumah kita bersama ini untuk mengawal pilkada ini nanti, terutama mengedepankan isu ekologis sebagai isu utama dalam kampanye politik calon kepala daerah. Saya pikir itu. Dan hal menarik nih, kalau misalnya kita bicara perspektif dari hasil survei tadi kan, Ya, masyarakat itu kan melihat bahwa hal yang paling penting bagi mereka adalah kesejahteraan. betul. Nah, kalau misalnya kalau kita tarik ini lebih bang, sebenarnya kesejahteraan itu sebenarnya kait orang juga penggunaan lingkungan. Betul. Mana ada saja hidup misalnya dari kalau masyarakat dulu itu bisa dari bertani dan Betul. macam sekarang sudah kehilangan lahannya, Ya. karena mereka tidak sejahtera. Ya. Terus juga lapangan pekerjaan karena monopoli nih misalnya monopoli Ya. perusahaan dengan ada kerja dari asing misalnya hilang. Bagaimana bisa menyelaraskan perspektifnya sebenarnya orang masyarakat misalnya itu ini sebenarnya beririsan dan saling mendukung. Ya, saya sepakat soal argumentasi itu. Tapi problemnya pada tataran praktis itu tidak terjadi. Masyarakat kita pada level bawah, sebagai contoh ya, itu ada salah satu perusahaan batubara yang akan beroperasi di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu lebih kurang luasnya 9.000 hektar, saya nggak salah Pak. Ya, sampai sekarang saya nggak tahu prosesnya gimana, tapi akhir tahun lalu sudah mulai beroperasi. Ya, itu tanah masyarakat yang dibeli oleh perusahaan. Ya, per hektarnya 150 juta. Kalau di hektar 300 juta. Apa kata masyarakat setempat? Kalau kami tidak jual tanah kami tidak bisa bangun rumah. Kami tidak bisa beli mobil. Dan berapa puluh tahun lagi kami akan bekerja sehingga kami bisa beli rumah yang layak atau membangun rumah yang layak. Sederhana cara pandangnya, toh. Cara pandang dalam jangka pendek untuk dapatkan uang yang besar. Nah, itu di masyarakat pada tataran bawah. Itu terjadi. Nah, di Cerenti misalnya. Saya sudah lakukan protes. Tetapi ya kita suara di bawah ini kan nggak pernah dengar. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi soal persepsi tadi itu memang berkenaan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Contoh berikutnya, soal penambangan emas tanpa izin integrasi. Ya, itu sudah ada larangan. Ya, larangan itu dalam regulasi lah, banyak larangannya. Juga sudah dipantau terus, diawasi terus, tapi masih eksis. Kenapa masih eksis? Karena masyarakat tidak punya lapangan pekerjaan yang dapat menghidupi ekonomi secara instan. Akhirnya apa? Mereka melakukan peti. Dan itu eksis dari tahun 2000 sampai sekarang. Ya, yang dampaknya apa? Luas sekali kalau di Kuansing itu. Hari ini masih eksis, belum lagi informasinya itu di backup. Ada backingnya lah. Kita ya tahu sebenarnya siapa pembacking dari penambangan emas tanpa izin itu. Ya, nggak mungkin masyarakat kecil itu berani melakukan tambang kalau tidak ada backingnya orang berpangkat. Itu sederhana jawabannya. Tapi berani nggak mengatasi soal tadi itu backingnya? Ya nggak berani. Kenapa? Karena lagi-lagi koneksi kekuasaan ya itu terjadi mulai dari anggota DPR-nya, ya mungkin aparat penegak hukumnya dan lain sebagainya. Itu contoh di Kuansing yang sehari ini peti menjadi persoalan serius. Hancur sungai Sengingi, hancur sungai Kuantan karena persoalan peti. Kan masalah ekologis yang dipilih masyarakat Kuansing. Di daerah lain masalah apa? Banyak hal. Misalnya masalah deforestasi. Kan luar biasa. Nah, ini problem yang tidak akan pernah selesai. Sengkarut masalah ekologis itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena lagi-lagi komitmen kepala daerah dalam isu ekologis itu saya ingin mengatakan secara umum itu tidak ada. Tidak ada komitmen gitu ya. Nah, komitmen kan muncul di dalam regulasi. Ketika dalam regulasi, seberapa persen regulasinya berpihak kepada persoalan ekologis? Ya, persoalan ekologis tidak hanya soal nanam pohon. Kalau soal nanam pohon, tiap tahun itu berbagai macam organisasi, baik pemerintah maupun swasta, masyarakat, lakukan penanam pohon. Habis ditanam ditinggalkan, tidak pernah dirawat. Itu problem ekologis. Ya, komitmennya hanya penanam pohon, tapi tidak pernah ada tidak lanjut dari situ. Yang lebih penting lagi bagi kita bersama, bagaimana isu lingkungan ini kita kawal dalam konteks pilkada nanti. Supaya apa? Hasil dari pilkada itu, ya pemerintah yang terpilih yang akan memimpin 5 tahun ke depan, memahami bahwa isu ekologis itu tidak isu jangka pendek. Karena masalah ekologis itu akan berkepanjangan sampai anak cucu kita ke depan. Ya, kita pesimis nih. Tadi Bang Wadi sampaikan anak kita sakit dan lain-lain. Ya, jadi kita ekonomi lemah ini tentu harapannya BPJS ya.
Iya, itu penyelamatkan ini ya. Ya, Menarik itu Bang, kalau mau bilang bagaimana kita itu harus mengawal nih. betul. Nah, untuk partisipasi publik lah bahasanya, itu Ya. kayak seberapa besar dan bagaimana sih sebenarnya masyarakat bisa terlibat untuk mengawal itu? Oke, dari kalau kita ambil ya capturean beberapa hasil survei yang pernah kita lakukan, riset kita lakukan, memang masyarakat itu secara umum itu tidak paham isu ekologis itu ya. Tidak paham bahwa iya, sederhananya gini, apakah Bapak Ibu memahami misalnya dalam pertanyaan penelitian gitu soal isu ekologis di lingkungan Bapak Ibu? Nggak paham. Isu ekologis kan menyangkut banyak hal. Nggak ada yang paham. Didetailkan pun juga nggak paham. Ya, nah, itu yang menjadi temuan kita sehingga isu ekologis itu tidak menjadi isu utama dalam kontestasi politik. Yang dipahami apa? Yang dipahami adalah isu kesejahteraan tadi itu yang lebih mengemuka. Sehingga isu ekologis dipinggirkan. Itu pertama. Dan tentu sebagai orang yang bertarung dalam kontestasi politik, para kandidat itu pasti menengok hasil survei. Kalau hasil surveinya kecenderungan adalah isu kesejahteraan, dia akan tarik isu kesejahteraan. Lalu bagaimana isu lingkungan hidup bisa menjadi isu utama di masyarakat? Tugas kita bersama. Tapi problemnya nggak cukup, nggak kuat kita. Energi kita terbatas. Kita cuap-cuap saja di berbagai media soal isu ekologis, tapi pada tataran bawah di masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa itu nggak ada artinya. Ya, misalnya alih fungsi, ya perkebunan karet ke sawit, alih fungsi dari sawahan ke sawit. Ya, itu kan terjadi terus. Kenapa? Karena kebutuhan jangka pendek masyarakat dan melihat tren ekonomi itu di sawit. Sementara edukasi kepada masyarakat nggak ada. Nah, itu kan problem di kita semua. Apalagi di perkotaan misalnya, isu urban farming itu kan nggak jalan. Akhirnya kita sangat bergantung kepada bahan makan dari luar, dari sumut, dari sumber, dari Jawa. Kalau terputus aja akses misalnya, alamat lah kita akan Stunting. stunting semua. Nah, ini problem kita bersama dia ya. Ini kan kebijakan yang saling kait kelindan antara satu isu dengan isu yang lain. Tapi lagi-lagi soal isu ekologis tidak menjadi isu strategis ketika kontestasi politik berlangsung baik pemilu maupun pilkada. Sebenarnya kalau kita ngedengar penjelasan abang tuh kayaknya jadi momok ya. Kayaknya nggak ada harapan, nggak ada sekitar 5% aja itu agak susah untuk tercapai gitu. Kalau Bang Boy bisa berbagi cerita lah sedikit Bang. Apa itu? Ini kerja-kerja advokasi Walhi selama ini berkaitan dengan pilkada, bukan berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang udah ada selama ini lah Bang. Kira-kira ada nggak dampak positifnya untuk kerja-kerja advokasi Walhi selama ini? Pemimpin-pemimpin Riau yang selama ini yang sudah ada perspektifnya beberapa yang hijau-hijau sedikit itu. Ya, aku sepakat dengan yang disampaikan Bang Made tadi ya. Gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada mau visi misi janji politik apapun nggak akan ada yang ditunaikan kalau nggak ada yang nagih. Gitu. Iya. Sebenarnya kan visi misi itu cuma sebuah alat, sebuah sarana yang akan dipergunakan sepanjang 5 tahun untuk ngingetin, bangke gitu ya, lo punya janji ini gitu ya, penuhin dong. Ya, walaupun politiknya transaksional gitu ya, orang menentukan pilihannya, ya orang jahat mayoritas gitu ya, mayoritas orang melihat amplopnya berapa gitu ya, ini pemberiannya berapa gitu. Nah, sangat sedikit yang perhatian visi misi itu apa. Ya, tapi visi misi ini tetap jadi modal. Ya, suatu waktu yang terima amplop ini pun ketika dia berkonflik atau dia punya masalah, pasti ada yang ngingetin kalau kamu mau milih itu ya mau apa? Mau nagih janji dia, mau nagih dia kerja di tempatmu, melakukan pekerjaan evaluasi perizinan, pekerjaan apa gitu ya. Ya itu cantolin dong sama komitmen lo dulu apa waktu kampanye gitu ya. Saya masih teringat gitu ya kerja panjang untuk Jabut Yub di Rupat gitu. Ketika itu banyak kritik kepada Samsuar gitu ya. Kenapa enggak gitu ya. Bisa bilang terus gitu ya. Lalu ada salah seorang seniornya Bang Made itu kalau nggak salah tenaga ahli gubernur gitu ya. Nggak bisa nih gubernur udah nerbitin apa? Nerbitin surat rekomendasi ke menteri untuk cabut izin usaha pertambangan dari Rupat.
itu udah tepat gitu ya. Tapi pasca terbit Perpres 55, limpahan kewenangan presiden pertama kan dikembalikan ke gubernur untuk yang galian C dan jenis pasir laut dan lain-lain lah beberapa kan. Nggak bisa, udah selesai gitu ya. Lalu saya nggak tahu juga komunikasi dengan gubernurnya Samsuar ketika itu. Nah menurut staff saya ini kayaknya udah nih boy. Ya satu kan gini ya, persoalan pemimpin itu dia nggak bakal tahu semua hal. Dia dapat mengetahui banyak hal. Satu kan belajar gitu ya. Yang kedua punya tim yang kuat gitu ya. Nah, saya nggak tahu timnya waktu itu kuat atau enggak gitu ya. Yang pasti timnya ngasih advice yang salah gitu ya. Tapi dia standar Perpres itu memang memberi kewenangan kepadanya gitu ya. Ketika ratusan orang datang ke Pekanbaru, terus ada salah satu tokoh yang Boazla ini gitu ya, pokoknya agak booming kayak gitu ya, dan itu buat ramai. Akhirnya dia bilang oke kita cabut gitu. Iya ternyata Perpresnya ada gitu. Lalu saya ketemu lagi sama teman Bang Madeko. Kok kayak gitu boy, kan kita udah bilang ya Perpres itu ya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk cabut izin. Nah pesan saya itu gambaran ini loh tagihnya gitu ya, janjinya dari Riau Hijau ada komitmennya perlindungan terhadap wilayah pesisir, terhadap nelayan. Walaupun perizinan terbit di periode sebelum dia, tapi dia mengevaluasi itu, kita apresiasi evaluasinya gitu ya. Tapi catatannya gitu ya, itu bukan makan siang gratis gitu ya. Bukan sesuatu kebijakan yang terbit secara serta-merta gitu. Ada dorongannya gitu. Jadi nggak ada yang gratis lah gitu ya. Nggak ada yang secara langsung atas inisiatif pemerintah saya cabut. Atau misalnya yang dilakukan Zukri di Mendok gitu ya. Nah, ini agak bagusnya gini, ketika perusahaan melakukan aktivitas masyarakat nolak, walaupun yang nyabut waktu itu zaman Haris gitu ya. Nah dia berinisiatif nyudatin perusahaan berhenti dong gitu ya. Ini IUP-mu udah aku cabut. Kan perkebunan nggak boleh cuma ngandalin HGU, harus ada IUP-nya juga, izin usaha perkebunannya. Nah itu inisiatif yang bagus gitu ya. Nah lalu ketika belakangan kalah di pengadilan gitu ya, ya dia memang komitmen gitu ya. Saya akan cabut ulang gitu ya, harus mengevaluasi presiden karena rakyatnya minta gitu ya. Tapi kan untuk mengakselerasinya, karena kan dia mikir nggak cuma satu, dia pikirannya banyak. Untuk mengakselerasinya itu ya rakyatnya gitu ya. Nah saya percaya gitu ya, kenapa kegagalan politik saat ini gitu ya, politik saat ini sangat kecil kemungkinannya melahirkan pemimpin yang baik gitu ya. Ada dua hal pertama gitu, pertama penguasaan gitu ya, yang oligark kita di penguasaan elit bisnis dan elit politiknya itu satu kesatuan gitu ya. Nah lalu dia menjadi lengkap gitu ya, menjadi lengkap ketika oligarki ini berkuasa. Dia melahirkan era yang disebutkan era kapitalocid. Kenapa gitu ya? Karena si penguasa ini, yang oligarkinya, yang dia punya uang, dia yang punya kuasa, tentu dia berpikiran gitu ya, setelah berkuasa apa yang memastikan kuasa langgeng gitu ya. Dia ciptakan peraturan yang memproteksi kepentingan dia. Nanti dulu bos gitu ya, kita penguasa nih. Yang didahulukan tentu proteksi kepentingan dia gitu ya. Nah yang kedua gitu ya, dia mikir kita harus dapat supporter. Atau pendidikan untuk surang, siapa yang kecilnya pendidikan? Saya kecil SD di Riau gitu ya. Belakangan saya mikir kok goblok banget ya guru SD gue ya, gitu ya, ngajarin bahwa Riau harus berterima kasih sama Chevron yang membuat kemajuan dari Hong Kong gitu ya. Dia ngerampas kok gitu ya. Apakah itu fairness agreement gitu ya, kalau kita lihat skema kontrak karya yang dulu kuasa pertambangan tuh apa ya, kalau minyak itu kontrak karya deh kayaknya. Siapa Proses, jadi proteksi tadi gitu ya, lalu dia diperkuat ini bukan kurikulum. Nah yang ketiga dia melakukan apa gitu ya, melakukan pengkaderan itu gitu ya, pengkaderan ke kita ini. Nah, jadi saya percaya era kapitalocid itu bicara gitu ya, bahwa mereka yang punya kuasa, mereka melindungi kepentingannya, lalu mereka melahirkan kaderisasi itu gitu ya, melalui skema pendidikan tadi. Lalu kita dipandang sebagai apa? Konstituen market gitu ya. Konstituen marketnya apa? Satu, untuk melanggengkan kuasa mereka secara politik tadi. Yang kedua, belanja barang mereka gitu. Nah, more gitu dia jelasin kayak gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi itu namanya era kapital gitu. Nah memang pekerjaan dengan penyakit separah sekarang ini gitu ya, memang menghadirkan isu lingkungan menjadi PR yang penting gitu ya. Tapi tentu kan
saya sih secara ini pasti ragu lah ya, mungkin bisa gitu ya. Tapi semua hal itu harus mulai dengan optimisme aja gitu ya. Memang misalnya isu ekonomi gitu ya, menjadi isu utama. Tugas kita itu kan menemukan cross cutting gitu. Ekonomi cross cuttingnya kemana gitu ya, dengan environment gitu ya. Lalu isu pertahanan apa gitu ya. Sabut rupa tuh isu salah satu cross cuttingnya itu apa? KSN itu loh, kawasan strategis nasional tertentu, karena dia wilayah pulau kecil yang harus menjadi wilayah strategis keamanan negara gitu ya. Jadi kita temukan cross cuttingnya gitu ya. Lalu dia kawasan pariwisata nasional, udah nanti dulu, biarin aja, okein aja dulu. Ntar baru dipikirin gimana transformasi ownership-nya dari people, dari market to people gitu ya. Nah, jadi era kapital memang sesuatu yang sulit dikalahkan gitu ya. Apalagi nggak ada partai alternatifnya gitu. Nah, oke, memang saya sepakat harus utamakan mendorong isu lingkungan itu bagian dari pertarungan diskursus gitu ya. Jadi pasti nggak akan belum menang lah gitu ya. Berapa persen kemungkinannya tuh? Belum, butuh panjang. Partai hijaunya aja nggak ada. Jerman itu, misalnya gitu ya, saya belajar Selandia Baru, Jerman, gitu ya. Selandia Baru itu misalnya dia punya Green Party dulu namanya Feliz Party. Partai itu berproses dari partai hijau paling tua di dunia. Mulai berproses dari 67, kalah terus pemilu, bubar di tahun 1991. Lalu dia menjadi partai yang gabung-gabung fusi kayak gitu. Lalu dia dapat kursi pertama di tahun 94 atau 97. Ya kita tentu nggak berharap kayak gitu. Tentu kita berharap Bang Dito, Bang Made ini kan bisa jadi kader-kader partai hijau berikutnya lah gitu ya. Kita nih nggak bisa Bang, gitu. Nggak boleh pengurus gitu. Nah maksudnya partai apapun, dulu kita kan berharap partai buruh gitu ya. Ya terlepas siapapun Said Iqbal, tapi bagiku itu dia partai alternatif yang cukup baik gitu ya. Bayangin ya, sebenarnya pengaruh Taman Isu udah cukup baik. Ketika dicek siapa pemilih partai buruh paling besar? Bukan buruh. Ya selain buruh, segmentasi yang terbatasnya, tapi segmentasi di luar buruhnya itu generasi apa sih? Generasi Z ya, yang anak-anak kelahiran 2000 ya. Pemilih-pemilih pemula. Nah itu sebenarnya kan sebuah modal besar gitu ya. Nah jadi PR kayak gini, memang kita lebih penting tuh ngomong ke anak-anak yang lebih muda atau orang-orang, atau dibandingkan orang-orang yang seumuran Aldo atau ini ya, udah bebal gitu ya, susah gitu ya. Nah kecuali yang di level masyarakat, memang cara komunikasinya gitu ya. Tapi memang saya percaya gitu ya, politik itu yang pertarungan diskursus gitu ya. Memang sekarang ya kita harus ngakuin gitu ya, kalah secara wacana kita kalah gitu ya. Tapi gimana memenangkan wacananya untuk beberapa tahun ke depan? Ada modal yang baik sebenarnya. Tapi kan gimana mastiin anak-anak pemilih partai buruh ini tetap berpikir secara politik bahwa agak susah nih partai yang lain ya. Dia nggak punya cita-cita gitu ya. Karena kan bahkan partai buruh cita-cita kayak gini, kenaikan gaji buruh itu kan yang buat anak-anak muda mereka peduli loh dengan kawan-kawan kita yang susah. Saya cut dulu sedikit. Kalau di beberapa riset kita soal yang pemilih partai buruh, terutama di Riau itu ya, karena nggak punya pilihan aja, tidak punya preferensi soal partai politik. Akhirnya apa? Ada yang keren. Itu kategorinya alternatif kan Pak. Orang lahir memilih partai buruh, satu karena wacananya, yang kedua pilihan lain gitu ya. Itu namanya partai alternatif kan. Rekodnya jelek, ini kan partai baru muncul nih, misalnya ya. Dia baru muncul, yang rekod jelek ditinggal. Tapi itu tadi saya sepakat dengan Bang Boy bahwa ini modal ke depan ya, ke depan itu modal. Nah apalagi misalnya dikemas dengan baik soal isu-isu lingkungan tadi itu oleh partai-partai seperti itu. Aja Bang Boy. Ya menurutku ya itu pertarungan diskursus gitu ya. Ya karena kayak gini ya, misalnya Foucault bilang, atau dia bilang itu kebenaran itu apa sih gitu ya. Pengetahuan yang benar itu apa sih? Kan pengetahuan yang otoritatif ya. Pengetahuan yang otoritatif siapa? Pengetahuan yang berkuasa gitu ya. Sekarang kan kita gimana cara pilihannya, apakah kita berkuasa atau pengetahuan kita diadopsi oleh penguasa, kan gitu aja. Nah, makanya saya pilih Bang Made bersiap untuk menjadi calon wali kota kan gitu. Bisa banget. Udah ada beberapa suara. Tapi ini juga ini kalau saya itu kadang sering ke kampung ya, duduk diskusi di kedai kopi. Bagi saya selama ada diskusi kritik di kedai kopi di kampung-kampung, selama ada perlawanan melawan wacana tadi ya, wacana elit, wacana korporasi gitu ya, dan persepsi-persepsi jelang pilkada maupun pilkada nanti itu ya. Tapi menurut saya
di Riau itu perlu kita catat juga ada perlawanan-perlawanan sosial, mulai dari kalau kita lihat sejarah pembangkangan ya, Riau Merdeka. Kalau kita lihat setiap tahun itu ada aja demo di Riau ini yang berkaitan dengan isu pasti korupsi ya. Yang kedua itu isu soal ekologis, isu perampasan hutan dan tanah. Itu tidak pernah berhenti sama sekali di hampir semua kabupaten, terlepas motifnya macam-macam. Tapi ada perlawanan, momentum perlawanan besar kita itu selain Rio Merdeka ya, meskipun itu elit tapi oke lah, ada momentum itu. Misal kasus yang paling besar, kasus advokasi Pulau Padang. Ketika rakyatnya mengamuk, ribu rakyat mengamuk gitu ya, akhirnya bupatinya ngikut, meskipun di kemudian hari dia mecah masyarakat ya. Gubernurnya pun ngikut waktu itu kan, sampai RZ memerintahkan kepala dinas kehutanan waktu itu untuk bikin surat rekomendasi ke Menteri Kehutanan cabut izinnya karena tekanan massa yang begitu ini ya, sampai jahit mulut dan seterusnya. Apakah perlawanan itu berhasil? Sebagian konsesi RAPP dikurangi izinnya, sekarang masuk ke beberapa desa masyarakat berjuang dulu itu sejahtera kok. Mereka tergantung dengan ini kok, bergantung dengan sagu di Pulau Padang itu ya, yang sebagai RAPP itu di ini. Catatan itu ada. Lalu dulu di Tapal sih sekarang itu mungkin masih ingat tuh. Iya. Yang Duta Palma yang kasus korupsi terlibat ini kan dulu besar itu tuh. Perlawanan konteks ekologis itu di Riau ini uniknya, satu sisi ya, perlawanan masyarakat itu muncul isi berakun waktu itu kan. Iya. Yang di Kuatsing, di mana lagi? Rohil, lagi-lagi konteks perampasan hutan dan tanah, konflik masyarakat dengan sosial. Nah, beberapa bupati itu ikut dengan masyarakat ketika itu dalam jumlah besar. Gitu ya, dalam jumlah besar. Ya hampir semua yang saya datangi gitu ya. Ya di kampung masyarakat kadang mendua kan. Tapi keresahan mereka sama kita. Bahwa problem ekonomi jangka pendeknya ini ya karena mereka langsung fobia kan, memikirkan anak untuk sekolah. Terutama yang sudah berkeluarga sebenarnya yang paling menyerah dengan keadaan. Tapi kalau masih belum nikah, belum apa itu masih belum ada tanggungan. Nah sebenarnya kan konteks perekonomian yang jangka pendek ini yang banyak ditempuh oleh para calon kalau konteks pilkada gitu. Termasuk misalnya ketika dia mikir belum ada satupun ruang ekonomi yang dibalikkan lagi oleh para pemimpin kita. Maksudnya jangan salah ya, 2-3 abad lalu, 200, 300, 400 tahun lalu itu kan ekonomi kita itu ekonomi maritim. Ekonomi maritim. Sekarang siapa yang bicara maritim? Rohil misalnya dulu, Bagan Siapi Api, Bengkalis misalnya dulu, penghasil tangkap ikan semua kok. Penghasil mau buat kapal galangan itu dari kayu kita. Semua ekonomi maritim. Itu ya, semua ekonomi maritim. Lalu ketika jelang kemerdekaan dan ini mulailah masuk merambah ke perkebunan kan, ke perkebunan lalu kehutanan. Lagi-lagi topangan kita sebenarnya di sumber daya alam yang bikin hidup rakyat kita. Problemnya kan satu, penguasaan sumber daya alam kita dikuasai oleh hanya segelintir elit dan cukup elit dan para taipan kan. Kan problemnya di situ. Nah, ketika pilkada ini mestinya ketika udah jadi kepala daerah dan gubernur gitu ya, membangun perspektif ekonomi yang dalam sejarah kita yang memang ekonomi Riau itu masyarakatnya memang kaya, besar, hidup dari sumber daya alam. Nah, ini yang tidak ada kepala daerah yang meskipun dia asli putra daerah gitu ya, yang memikirkan konteks ekonomi itu. Nah, tapi lepas dari itu saya masih ya pesimis ya, tapi optimisnya adalah di kampung, di kedai kopi, di semua selalu ada perlawanan, suara-suara perlawanan itu. Dan saya selalu senang ketika suara-suara perlawanan itu ada. Coba lah lihat dari tahun 2004 aja, dari Januari gitu ya, lihat misal di media gitu, dan laporan di Jegalari, hampir 12 kabupaten kota kecuali Pekanbaru ya, itu selalu melaporkan soal ketertindasan mereka melawan
perusahaan dan seterusnya. Meskipun perlawanan itu terus mereka lakukan, tidak ada hasil gitu ya, tapi perlawanan itu selalu muncul. Nah, ketika ada suara-suara perlawanan itu muncul, saya kira, saya nggak tahu, suatu saat mungkin gitu ya, generasi-generasi muda, misalnya gini yang paling saya khawatirkan, peristiwa 2012, ingat nggak? Waktu tiba-tiba PT RAPP itu dibakar parkirannya. Yang bakar itu anak-anak umur 15 tahun. Ada sekitar cuma 20-15 orang. Dia bakar, dia bilang apa? Kami nolak. Mau nyari pekerjaan tak ada, kata dia. Duit tak ada. Jadi kan bakar aja nih. Kami tahu nih dulu punya nenek moyang kami dibakar. Anak-anak muda. Nah, yang saya takutkan ketika seluruh sumber daya alam dikuasai para elit ini, lapangan pekerjaan nggak ada, anak-anak milenial yang pikirannya pendek itu melakukan anarkisme. 2012 sudah terdapat melakukan anarkisme gitu ya. Anarkisme dalam arti yang satu sisi memang salah, tapi sisi lain dia punya catatan sejarah melakukan anarkisme itu. Itu yang paling mengerikan dari anak-anak milenial ini. Selesai kuliah, sekolah, balik kampung, kuliah tak ada, tanah tak ada, dapat cerita ini dulu tanahmu. Apa lagi? Anarkisme tidak selalu jahat ya, tidak selalu ini, tapi melihat dulu ini. Itu yang paling mengerikan. Oleh karenanya isu soal ekologis, hutan tanah, ekonomi, konteks sumber daya alamnya, minimal oleh kepala daerah itu juga harus mulai diperjuangkan kalau tidak mau memunculkan dampak yang paling mengerikan di Riau. Ini bom waktu. Misalnya ya, tiba-tiba yang bakar APP di Pelalawan mau apa gitu. Sepakat. Memang kalau desakan ekonomi pada masyarakat di beberapa daerah ya, misalnya dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin meningkat di Kuansing, misalnya di Indragiri Hulu, di Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, itu kelihatannya kan aman-aman aja tuh. Tapi di bawah ledakannya itu bisa jadi luar biasa. Ini harus diantisipasi. Ya, beberapa riset kita menunjukkan karena desakan ekonomi tadi itu, maka cara praktis yang mereka tempuh itu karena keterpaksaan. Misalnya tadi soal anarkisme tadi itu, saya juga sepakat bahwa beberapa aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat itu karena memang terpaksa. Kami pernah mengadvokasi sebagai contoh, Bang Wade. Ini kan saya sepakat itu dengan kebijakan Siak Hijau itu dan kebijakan Bupati itu soal mengembalikan desa adat. Ada satu kampung, saya cerita kampungnya, itu ada peristiwa kriminalitas, ada pencurian terhadap rumah tetangga. Kemudian ditangkap di polsek, lalu ditanyakan apa sebab melakukan kriminalitas mencuri. Ternyata setelah ditanya, diinterogasi, itu sudah 3 bulan tidak bekerja, sudah mengajukan lamaran kemana-mana, tidak bisa bekerja, tidak didapatkan pekerjaan, kedesak mau makan, kan urusan perut tuh dalam jangka pendek. Ya akhirnya restoratif justice, para nenek mama atau tua yang ada di kampung itu akhirnya menginisiasi untuk menyelamatkan si pelaku kriminal tadi itu. Karena desakannya salah siapa? Ya salah kita semua. Kita tidak aware terhadap lingkungan sekitar. Itu dalam konteks yang sederhana saja, apalagi konteks lingkungan hidup. Kalau kita aware dalam konteks yang lebih luas, tentu partisipasi dari bawah ini sedang muncul. Kita kebetulan Bang Madi sedang ada kajian di Pekanbaru ya. Kajian partisipasi kemandirian peningkatan tentang menjaga lingkungan hidup. Memang problem kita, kesalahan kebijakan pada periode yang lalu itu menyebabkan masyarakat ini apatis terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Ini kebijakan, saya tidak bicara kebijakan apanya, tapi itu penyebab. Misalnya soal sampah. Apatisme itu karena kesalahan kebijakan. Nah itu problem. Di Pekanbaru ya, masalah terbesar kita kan masalah sampah nih. Kalau sampah selesai, banjir nggak ada. Nah itu contoh. Belum lagi di daerah lain misalnya. Nah kalau misalnya connect ini kebijakan ya seperti sampaikan Bang Boy tadi itu, memang kalau kita bicara soal keresahannya resah semua. Ya apalagi misalnya visi misi tadi itu ketika dijadikan RPJMD, lalu RPJMD dituangkan ke LKPD, tiap tahunnya kita kerjaan mengamati kebijakan publiknya jalan atau tidak, dan berapa persen sih pencapaian visi misi, kita nggak pernah ngukur selama ini. Visi misi jangka menengah itu tak pernah diukur.
ketercapaiannya. Misalnya soal kebijakan Riau Hijau. Siapa yang mengpanis kebijakan Riau Hijau? Padahal itu visi misi gubernur waktu itu. Ya, Siak Hijau berhasil. Berarti kita bisa kasih achieve ya, bisa kasih prestasi Siak Hijau berhasil. Daerah lain ada nggak? Nggak ada. Nah, kita dorong bersama nih. Mungkin nanti suatu waktu Walhi jika hari kita bikin momentum yang tepat memberikan achievement kepada daerah yang berhasil mencapai visinya soal ekologis. Kita dorong organ-organ pemerintah termasuk organisasi masyarakat sipil untuk memberikan achievement maupun punishment terhadap kepala daerah yang tidak peduli persoalan ekologis. Saya pikir itu cara kita supaya mereminder isu lingkungan hidup itu menjadi isu lingkungan utama, menjadi isu politik yang paling mengemuka. Kenapa? Tadi kaitannya dengan banyak hal. Masa depan generasi kita ini yang paling penting, yang menjadi catatan kita bersama. Ya, kalau di Meranti itu misalnya abrasi yang 15 meter per tahun itu di Pulau Rangsang, jadi problem ketika panen kayu di Pulau Padang, itu kumbangnya habis ke Pulau Rangsang, itu kelapanya habis semua. Itu kan problem lingkungan hidup. Yang orang Meranti sadar nggak itu? Kalau sadar dia pasti akan memikirkan masa depan kampung mereka, memilih pemimpin mereka sesuai dengan itu. Tapi problem lainnya partai politik tidak menyediakan kandidat yang bisa menjawab persoalan itu. Partai politik kita, apa yang disajikan kepada pemilih? Nggak ada kita bisa tagih apapun partai politik karena transaksinya di Jakarta, tidak di daerah. Kalau kita di daerah bisa bertransaksi dengan partai politik, organisasi masyarakat sipil, kampus, kita bisa desak partai politik. Problemnya tidak bisa. Kita ngomong keras-keras di bawah, di atas sana diam aja. Nah sekarang lagi sengit ini, menjelang pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Ya tak? Belum ada yang benar-benar berlayar tuh kabarnya gitu. Nah, partai politik masih sibuk negosiasi soal angka. Sebenarnya negosiasinya bukan itu. Negosiasinya nasib kita di bawah ini. Bukan negosiasi angka, tapi yang di Jakarta negosiasi angka. Negosiasi dolar, kita di bawah. Disajikan apa? Orang-orang yang tidak punya kepedulian soal isu lingkungan hidup. Kita tagih nanti misalnya lewat teman-teman Walhi Kalahari Bang Boy. Kita ngomong semuanya. Ya palingan kita ini jadi ya samar-samar lah suara kita ini. Kecuali kita gerakkan mahasiswa secara terus-menerus, tapi bosan juga lama-lama Bang. Sementara mahasiswanya nggak peduli. Itu kan problem juga. Nah itu tadi yang saya katakan, ini berkelit-kelindan. Kenapa? Tadi event politik ketika pilkada urusannya banyak. Karena undang-undang pilkadanya mensyaratkan harus ada surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik dan sekretaris jenderal partai politik di tingkat pusat DPP. Kan itu problem, negosiasinya ke Jakarta. Kalau sudah negosiasi ke Jakarta, kita di bawah dapat apa? Gak ada. Lalu siapa yang bisa bernegosiasi? Ya para kandidat, para elit politik yang punya modal besar atau punya pemodal yang besar. Kan begitu ceritanya. Lalu setelah dia dapatkan rekomendasi partai politik, bertarung di kontestasi pemilu, kampanye segala macam, mengeluarkan uang yang banyak lagi karena tadi masyarakat kita persepsinya menganggap politik itu sebagai pesta poria, isu lingkungan hidup kemana? Ya tenggelam di mana? Tenggelam di pesta poria. Kita tinggal dapatkan residu berupa sampah-sampah politik aja, ya sampah-sampah kampanye. Sementara isu ekologis nggak jadi isu utama. Itu problem utamanya. Lalu kita berharap apa kepada kepala daerah yang terpilih sementara mereka semua didorong oleh para Taipan tadi itu? Ya nggak ada. Para Taipan, para pebisnis tentu mengamankan bisnis mereka, mengembalikan lagi modal yang dipakai untuk kontestasi politik. Besar modalnya. Nah, saya dapat entah kabar burung, kabar angin lah Bang Boy. Satu partai politik itu bisa 10 miliar untuk rekomendasi di tingkat pencalonan gubernur. Ini kan luar biasa sedih kita. Ya sementara elit politik kita ya nggak kaya-kaya amat lah gitu ya. Tahu lah kita kan. Tahu kita semua. Ya itu belum lagi di kabupaten kota. Ya. Kursi partai politik itu hampir 2 miliar satu partai, itu hingar-bingarnya begitu kan. Walaupun kader sendiri tetap diminta duit Bang Wadid. Betapa sedihnya kan sebagai kader partai politik. Tadi Bang Boy suruh kita jadi kader partai buruh misalnya. Ya kalau di tingkat DPP-nya masih bicara soal kepentingan ekonomi jangka pendek, susah kita mau jadi kader partai politik, apalagi menerbitkan partai hijau kita. Agak susah. Maka tadi situasi politik sekarang itu situasi politik yang didesain oleh siapa? Saya sepakat dengan Bang Boy.
oleh kapital. Karena eranya era kapital. Ya, bagaimana cara kita melawan? Setiap hari kita harus suarakan. Setiap hari kita harus pengaruhi pikiran publik dengan apa? Dengan berita, dengan protes, dengan kritik, dengan kegiatan-kegiatan yang edukatif seperti ini. Gitu. Ya. Ini diskusinya bisa bersesi-sesi jadinya nanti ya, karena banyak hal, banyak informasi dan banyak info-info menarik yang disampaikan oleh Bang Tito, Bang Boy dan Bang Made. Dan ini nggak cukup, ini kita udah sejam lebih untuk berdiskusi soal hal ini. Nah untuk itu sepertinya nih bisa bikin seri-seri selanjutnya. Kajian-kajian abang bakal kayaknya menarik sekali ya, kayak Bang Tito bilang tadi, ini adalah salah satu cara buat kita menyadarkan publik dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami dan bagaimana kita meracuni bukan cuma mereka-mereka yang punya kepentingan saja yang bisa meracuni hal-hal buruk, tapi kita juga bisa meracuni hal-hal baik melalui media-media yang kita punya. Nah salah satunya adalah podcast di kala hari ini. Nah teman-teman, mohon maaf diskusinya kita cut dulu sampai di sini, dan jika teman-teman punya usulan tema-tema apa terkait dengan lingkungan yang ingin teman-teman dengarkan penjelasannya dari ahli-ahli yang udah kompeten dalam membahas hal-hal tersebut, silakan kirimkan komentar di YouTube Jikalah Hari Riau atau juga bisa kirim DM ke Instagramnya Jikalah Hari. Insya Allah nanti akan direspon oleh admin ya Min ya, dan bagaimana tindak lanjutnya nanti akan kita update terus di Instagram kita. Terima kasih Bang Made, Bang Tito, Bang Boy. Cuman terakhir boleh minta satu closing statement. Pilkada ekologis itu yang baik itu seperti apa dan apa yang diharapkan? Boleh dari Bang Made, Bang Tito, abis itu baru tutup sama Bang Boy. Silakan. Bang Boy dulu. Oke, Bang Boy, Bang Tito dan Bang Made closingnya. Silakan Bang. Oh ya. Kalau kita bicara ekologis itu kan berarti dia apa yang diperjuangkan dalam kontestasi politik ini, proses elektoral ini, dia bukan cuma fundamental right gitu ya, hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tapi juga manusia sebagai walinya gitu ya, menentukan pilihannya gitu ya. Yes. Itu untuk memastikan the right of nature gitu ya, haknya lingkungan hidup itu sendiri ya, entitas ekologis lain di luar manusia gitu ya. Kenapa? Ya karena ada orang bijak tuh pernah bilang kayak gitu ya. Keberlanjutan kehidupan manusia, keberlanjutan kehidupannya itu ditentukan gitu ya dengan kemampuannya memandang ekologis itu ya. Jadi relasi kehidupan manusia itu pasti ditentukan relasi baiknya dengan spesies, lalu non-living entities yang kayak tanah, air dan udara ya. Itu alasannya orang menentukan pilihan karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya, sekaligus memastikan the right of nature itu bisa memastikan keberlangsungan hidup kita semua. Itu ya. Makasih Bang Boy. Lanjut Bang Tito, silakan Bang. Politik itu bukan sekedar pesta poriah. Politik itu adalah penentuan nasib kita. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Serta nasib bumi ini sampai generasi-generasi kita berabad-abad yang akan datang. Karena itu dalam menentukan pilihan haruslah melihat ya keberpihakan para kandidat itu kepada isu lingkungan. Kepada para publik diharapkan untuk membaca keberpihakan para kandidat itu kepada isu lingkungan. Tidak sekedar pada persoalan pragmatisme dan transaksional dalam jangka pendek. Karena nasib kita 5-10 tahun bahkan 100 tahun ke depan ditentukan oleh pilihan kita pada hari ini. Terima kasih Bang Tito. Bang Made, silakan Bang. Ya. Isu krisis lingkungan itu berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil tidak mau sakit ya, karena faktor ibu hamil itu bukan hanya karena penyebabnya pasti karena lingkungan. Kedua, kalau anak-anak kita di musim kemarau itu tidak mau ada demam gitu ya, demam sakit. Di musim hujan juga tidak mau ada banyak nyamuk gitu ya, dan seterusnya, karena demam juga menyebabkan penyakit gitu ya. Lalu kalau kita sudah sakit itu pasti berpengaruh dengan kesejahteraan kita. Kalau lingkungan hidup yang nggak sehat, yang nggak baik, itu berpengaruh dengan kesejahteraan kita. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa nongkrong, kita tidak bisa apapun lah. Misal kalau karhutlah nyerang kita lagi, masuk ke kamar kita gitu ya, mau buat anak pun nggak bisa juga. Ya ini serius. Saya punya pengalaman 2015. Mau ngesek dengan istri pun susah.
Karena mau gimana, asap mengganggu. Ini real yang harus dihadapi oleh masyarakat. Kalau itu semua tidak mau terjadi gitu ya. Yang nah, isu ekologis berkaitan dengan kesejahteraan, isu ekologi juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat sebenarnya. Di Riau ini kan semua selain Kota Pekanbaru gitu ya, penopang kita semua kan di ekonomi sawit lah, kehutanan. Cuma problemnya yang menguasai ini segelintir elit. Coba seluruh yang kita diskusikan tadi, sumber daya alam itu diserahkan ke masyarakat yang ngelola, mau sawit kah, mau kehutanan kah, perikanan kah, dikembalikan ke masyarakat agar sejahtera. Nah, problemnya yang kita lawan sungguhnya kan melawan para kapital yang berselingkuh yang berkolaborasi dengan elit tadi. Nah, ini yang harus dilawan. Bukan tanaman sawitnya ya, bukan tanaman yang kita lawan, tapi melawan para penguasa kapital dan elit ini. Ya Pak, makasih banyak Bang atas waktunya. Banyak pesan yang sudah diberikan oleh abang-abang kita. Dan mudah-mudahan ini juga dapat menjadi bahan pemikiran untuk teman-teman nantinya sebelum memberikan suara pada 27 November. Semoga pemimpin yang terpilih setidaknya membawa suara-suara terkait dengan penyelamatan lingkungan kita ke depannya, karena ini sangat berdampak pada generasi yang akan datang. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Cikal hari ini. Sebagai ruang diskusi dan belajar bersama, kami membuka ruang untuk teman-teman untuk memberikan aspirasi, ide, ataupun turut berkontribusi menjadi pembicara dalam podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.